Jalal merasa serba salah jika berhadapan dengan Joda. Dengan alasan keamanan akibat adanya penyusup, Jalal memaksa setenda dengan Joda. Jalal ingin menjaga Joda dari mara bahaya. Jalal sengaja tidak tidur dan ingin berjaga. Dia memutar-mutar pedangnya sambil berpikir. Joda yang duduk di atas ranjang menatap Jalal dengan sengit. Melihat itu, Jalal pun bertanya, apakah Joda tidak tidur kalau malam? Joda menjawab kalau dirinya tak bisa tidur karena ada orang asing. Dengan kesal, Jalal menyuruh Joda berjaga biar dirinya saja yang tidur. Lalu Jalal baringkan tubuhnya di sofa. Sambil menatap Jalal, Joda bertanya-tanya dalam hati, apakah melindungi Joda hanya sebuah alasan agar Jalal bisa setenda dengan dirinya? Joda kesal karena yakin dirinya tak akan bisa tidur semalaman, sementara Jalal akan tidur nyenyak. Karena haus, Joda turun dari tempat tidur dan pergi menuang air. Jalal yang mendengar suara langkah kaki segera menoleh. Dia kaget melihat Joda tidak ada di tempatnya. Jalal segera menghunus pedang dan menodongkan pedang kepada sosok tubuh yang ada di balik lambu, yang ternyata adalah Joda. Joda menatap Jalal dengan kaget. Jalal menjelaskan kalau dia mendengar langkah kaki. Joda melirik Jalal dengan tatapan mengejek. Lalu Jalal menyalurkan kembali pedangnya dan keduanya kembali ke tempatnya masing-masing. Joda memutuskan untuk tidur. Melihat itu, Jalal ikut membaringkan tubuhnya di sofa. Joda sudah lelap ketika Jalal mendengar suara berdesis di ranjang Joda. Jalal menoleh dan mengawasi. Dia melihat ada pergerakan. Secepat kilat, Jalal menghampiri tempat tidur Joda dan menyingkapkan dupatanya. Joda terdedu kaget, langsung menuduh Jalal yang bukan-bukan. Jalal hanya diam mendengarkan. Dia membiarkan Joda meluahkan perasaannya. Setelah Joda mengusir Jalal, Jalal baru beraksi. Jalal menarik dupata Joda dari tangannya dan melemparkannya kembali pada Joda. Nampaklah seekor ular besar dalam cengkraman Jalal. Joda kaget melihatnya. Jalal marahi ular itu karena berani-beraninya menyentuh Joda, sementara dirinya yang suaminya saja tak boleh menyentuhnya. Untung Jalal keburu menyelamatkan ular itu. Kalau tidak, entah bagaimana nasib ular itu. Menurut Jalal, bisa ular itu dapat membunuh orang seketika, tapi kemarahan Joda bisa membuat orang menderita lebih dari kematian. Joda mengucapkan terima kasih karena Jalal telah menyelamatkan dirinya. Jalal berkata kalau dirinya bukan menyelamatkan Joda, tapi menyelamatkan ular itu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ular itu, entah apa yang akan dikatakan orang tentang ratunya Jalal. Joda tersenyum sipu. Melihat itu Jalal berkata, kalau Joda mau tersenyum, tersenyum saja, karena apa yang dia katakan barusan hanyalah lelucon. Lalu tanpa membuang waktu lagi, Jalal kembali meringkan tubuhnya di sofa sambil memeluk pedangnya, diiringi dengan tatapan dan senyum manis dari Joda.